wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman dimanapun kalian berada? Balik lagi bersama kita di Podcast Humanisme. Podcast. Ya, udah lama gak ketemu Mbak Eri. Gimana, Bener Mbak? lama nih. Udah lama. Udah lama dong. Lama lo kita nggak syuting ya. Dan sekarang udah mendekati akhir tahun ya, Mbak? Iya betul, udah mulai berberan. Deadline lo gimana, Mbak? Deadline? Sudah mulai cakep. Sudah mulai cakep. Berarti Udah mulai banyak maksudnya. Oh, berarti makin ketat ya? Makin yang mesti ketat. dikerjain ya? Kalau running tuh ini udah mulai pemanasan. Gitu. Berarti belum sesi panas bangetnya belum dong? Panas banget belum? Itu panas banget tuh ntar di November, Desember. Nah itu panas, sepanas-panasnya. Iya, sama lah Mbak. Gue juga ya? lagi kejar target assignment supaya bisa done. Supaya bisa dan bisa gue nagih. Nah, dan bisa bayar gaji gue. Iya, bayar bonus tahunan teman-teman. Nah ini, kalau mereka kerja keras sebenarnya untuk menuhin tagihan. Iya benar. Dan ya di sesi sebelumnya, Mbak Eri, kita kan udah bahas life planning. Yes. Kemudian career planning, gimana bikin life planning dan juga career planning ya untuk teman-teman yang di dunia profesional. Nah, hari ini kita mau bahas hal yang mungkin akan lebih banyak ini masukan buat teman-teman yang masih kuliah. Ya, yang mempersiapkan diri betul. Menuju dunia kerja, dunia atau profesional. Fresh grade sih menurut atau fresh gue. grade, Ya. Ya. Dan kita akan membahas mengenai skill set. Yang dibutuhkan di dunia kerja, dunia profesional. Betul. Nah, tadi ya, why-nya adalah teman-teman yang mahasiswa nih di dunia kampus, itu kan dia masih, knowledge-nya masih lebih banyak pakai textbook mungkin ya. Betul, masih teoritis gitu ya. Yang mereka pelajarin di kampus gitu. Dan pasti kan ada gap antara textbook yang dipelajari dengan realita di dunia kerja. Ya. Baik itu dari sisi knowledge, ataupun tadi skill set yang dibutuhkan gitu. Nah, itulah kenapa kita di sini akhirnya memilih tema ini untuk disampaikan. Ya, persiapan dunia kerja ya, skill yang dibutuhkan. Skill set apa yang dibutuhkan supaya teman-teman yang masih mahasiswa atau fresh grade tadi ya udah aware sama hal ini dan punya kebutuhan, punya kebutuhan dan juga bisa terjawab dari gambaran yang kita sharing pada hari ini gitu. Nah, kemudian dari sisi seorang Mbak Eri yang praktisi HR ya, praktisi HC yang sudah cukup lama di dunia HC, kira-kira skill set yang dibutuhin Mbak untuk kita yang baru masuk dunia kerja, ataupun mungkin nggak hanya yang baru masuk dunia kerja, yang di dunia kerja pun tetap harus mengasah skill set tersebut gitu. Betul. Itu apa aja? Jadi gini, kalau kita masuk ke dunia kerja, waktu kita masih di kuliah kita ngeliat masuk dunia kerja itu kita akan pakai 100% adalah ilmu teknis yang kita pelajari di bangku kuliah, teori gitu kan. Tapi pada kenyataannya itu tuh hanya menjadi sebuah framework berpikir untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab kita. Bahkan sekarang itu kan sangat banyak ya orang bekerja lintas dari keilmuannya dia gitu. Karena pada dasarnya di dunia kerja lu masuk lagi ke situasi awal di mana lu memang butuh skill baru, yaitu skill yang sifatnya lebih kepada soft skill. Nah, sorry gue potong. Kasih contoh dulu yang tadi, yang orang bisa kerja di lintas ilmunya dia. Coba. Banyak nih contoh ya. Banyak orang kerja di bank. Itu nggak mesti orang ekonomi kan. Mayoritas bahkan orang banyak bilang IPB. Dari IPB. Banyak dari IPB. Institut Perbankan Bogor. Pertanian, sarjana peternakan. Banyak orang teknik gitu kan. Orang teknik juga banyak. Dan semakin lama sekarang juga bahkan ada orang-orang yang sekolahnya apa, kemudian bisa jadi misalnya influencer yang adalah contoh dokter, sekolah dokter tapi kemudian jadi influencer kan itu banyak juga ya. Itu fenomena ya teman-teman. Artinya di dunia kerja untuk menjadi profesional nggak mesti kadang-kadang dari bidang keilmuan kita. Ya nggak usah jauh-jauh ya, gue kan juga berdiri di sini. Gue sekarang apa ya, padahal dulu gue backgroundnya hukum gitu kan. Itu kan jauh banget. Di hukum nggak belajar sama sekali tentang bisnis gitu kan. Nggak belajar IT, nggak belajar keuangan gitu. Nah memang kita makin lama makin masuk ke dunia yang mengarah kepada skill yang dimaksud itu bukan skill yang tentang teknis. Kalau gue lebih ngacu ke World Economic Forum nih, Cai. World Economic Forum itu forum tahunan yang diselenggarakan di Davos itu tuh diinisiasi oleh organisasi nirlaba. Jadi dia kenapa bergengsi banget? Karena dia itu
menggandeng researcher yang profesional, yang bergengsi ya, kemudian juga negara-negara dan organisasi-organisasi besar serta perusahaan-perusahaan besar untuk dijadikan narasumber, berkolaborasi, berdiskusi bareng secara tahunan untuk merumuskan tren dunia, gambaran dunia saat ini, workforce-nya di dunia saat ini kayak apa gitu. Nah, jadi para praktisi manajemen dan human capital biasanya yearly itu selalu melihat report dari World Economic Forum. Nah, World Economic Forum tuh pernah cerita nih ya, memprediksi di 2025 itu butuh skill apa aja sih yang akan dibutuhkan banget gitu. Ini yang Mbak Eri ya. Nah, ini teman-teman kan bisa lihat ya di layar ini akan ditampilkan ya sama tim kita 10 skill 2025. 10 skill. Ya. Gue bacain. Boleh bacain deh, biar teman-teman bisa. Meskipun nanti lu mungkin akan menekankan beberapa yang lu anggap ini yang paling penting gitu ya. Pertama itu ada analytical thinking dan inovasi. Kemudian active learning dan learning strategies. Complex problem solving, critical thinking dan analysis, creativity, originality dan intuisi, inisiatif, leadership dan social influence, teknologi, penggunaan teknologi, monitoring dan kontrol, desain teknologi dan programming, resilience, stress tolerance dan flexibility. Yang terakhir reasoning, problem solving dan ideation. Jadi kalau teman-teman lihat ada 10 ya, teman-teman lihat dari 10 ini itu dibagi 2 klaster. Skill yang pertama adalah skill terkait teknologi, skill yang kedua adalah terkait dengan skill diri kita terkait secara sosial. Ya. Jadi itu terbagi 2 tuh. Jadi itu yang memang teman-teman harus siapkan. Di kampusan kita nggak belajar ini. Kampus itu ngajarin kita belajar technical skill yang hard skill ya, sifatnya hard skill. Yang itu sebenarnya adalah framing lu untuk mengerjakan sesuatu penugasan. Secara berpikir juga alurnya seperti apa. Tapi implementasinya lu butuh ngembangin ini. Gitu. Mungkin yang tadi yang yang lu bilang yang leadership dan social influence, maksud lu kita nggak belajar di kelas mungkin. Betul, nggak belajar di kampus mungkin ada yang belajar tapi di luar ruang kelas gitu. Di luar ruang kelas. Dan nggak semua orang mau belajar itu juga atau ngerasa butuh. Lebih tepatnya. Yang ngerasa butuh lebih banyak kan orang yang bilang ya pokoknya lu kuliah aja, IP lu gede, terus udah gitu. Sebenarnya di dunia mendatang kayaknya itu nggak 100% benar gitu loh. Makanya gue juga setuju sih sekarang itu kan banyak orang ngelihat adanya kampus merdeka, which is lo bisa belajar apapun gitu kan ya. Nah itu tuh sebenarnya bisa dipakai sepanjang itu dilaksanakan dengan benar, bukan hanya sekedar memenuhi kredit gitu loh, tapi dimaknai dijalankan gitu. Dan ini ada banyak banget, ada 10 skill. Betul. Ya referensinya dari World Economic Forum. Cuman maksud gua kalau gua jadi mahasiswa ngelihat skill yang begini banyak, Mbak, ini kan nggak bisa gua kuasain sehari. Betul. Atau bahkan jangan sehari, setahunnya belum tentu gua bisa nguasain ini gitu. Dan gimana caranya biar 10 ini seenggaknya ketika gua masih kuliah lah, itu gua bisa dasarnya tuh bisa gue perbaiki dulu gitu. Ya jadi gini, benar kata lo tadi Cai, ini kan nggak bisa sehari 2 hari ya, nggak bisa di graduate bulan Agustus terus bulan Oktober tiba-tiba sudah memenuhi 10 skill itu. Beda dengan mata kuliah kan. Nah memang skill-skill ini harus idealnya ya kita kumpulkan, kita latih, kita asah itu dalam waktu yang memang lama, supaya itu bukan hanya juga terasa tapi sudah menjadi budaya dan karakter dalam diri lo gitu. Jadi yang paling penting adalah lo punya kesadaran dulu. Makanya ini penting banget podcast ini didengar, ditonton sama teman-teman muda yang masih punya waktu banyak banget, punya awareness lah. Ini masih dia kejar. 10 hal ini adalah 10 hal yang perlu dia kumpulin di lapangan, karena dia nggak bisa milih, gue menuhin 3 aja gitu. Dia nggak bisa. 10 ini idealnya ketika lo mau menjadi profesional yang oke gitu ke depannya, ini 10 ini lu upayain ada gitu. Gitu. Lo nggak mungkin cuma jago analytical tapi lu nggak bisa punya motivasi learning gitu. Ya kan? Lu punya motivasi learning, lu punya analytical yang baik tapi lu nggak kenal teknologi gitu. Lu nggak bisa manfaatin teknologi. Nah bingung kan? Sementara kita kerja semua dengan pakai teknologi saat ini.
Jadi 10-10 ini harus lo mulai siapin gitu. Ya, gitu. Jadi teman-teman yang di rumah tuh tadi ya 10 hal ini penting untuk dipunyai, diasah. Jadi yang mumpung masih ada waktu bisa dilatih tuh yang 10 ini tadi. Gitu. Nah, kalau kita balik lagi ke 10 skills tadi, Mbak. Kalau ya katakanlah kita pragmatis ya. Kita pragmatis, mungkin secara nggak sadar mungkin ada yang udah kita asah. Baru aware bahwa itu ternyata punya dampak ke kita sekarang. Tapi kalau misalkan boleh ditanya ke Mbak Yari, pengalaman selama ini yang menurut lo yang lebih lo tekenin banget untuk bisa dan itu berpengaruh banget terhadap dunia kerja. Itu skills yang mana gitu? Nah, dari 10 itu menurut gua ada satu dasar, gue bagi dua ya. Pertama kan tadi gue udah bilang ada yang area soft skill, ada yang area teknologi ya, teknologi savvy, kemampuan lu menggunakan teknologi. Ya kita dari kesemuanya menurut gue harus digerakkan oleh yang paling penting adalah social skill, yang itu juga mengarah kepada intrapersonal lo, gitu loh. Ada message gini, kita harus paham bagaimana berurusan dengan orang lain, tapi sudahkah kita paham terkait dengan diri kita sendiri? Jangan-jangan kita adalah orang yang tidak bisa ngedrive diri kita sendiri. Kita nggak bisa punya self regulated untuk diri kita sendiri. Jangan-jangan kita juga nggak tahu apa yang kita mau, gitu. Nah, kalau kita mengasah intrapersonal skill kita, jadi skill untuk memahami diri sendiri, skill untuk bicara sama diri sendiri, eksplorasi diri sendiri, membuat regulasi sendiri. Kadang-kadang orang dibikin regulasi sama orang, kita malah melanggar loh. Tapi kalau diri kita sendiri yang meregulasi diri, oh ini gue mau melakukan ini, target gue ini, walaupun di luar sana berat atau di luar sana membuat dia patah semangat, dia akan tetap ngejar karena intrapersonal skillnya itu sudah terbangun. Dari situ baru dia ngerakin semua. Dan dia sadar dia butuh akan hal itu ya. Betul, dia butuh. Contohnya gini ya, kita kalau lihat dari 10 yang tadi mungkin akan ditampilin di sini ya, yang tadi kan ada kemampuan analytical gitu ya, menganalisis, terus kemudian problem solving. Ini kan kadang muncul dari tantangan. Ya misalnya gini, lu kuliah nih, udah tantangan kuliah tuh banyak tugas dan sebagainya, tapi masih men-challenge dirinya sendiri untuk organisasi. Di organisasi banyak masalah dong. Betul. Mau nggak mau, lu menganalisis masalah itu jadi punya pengalaman. Lu pun masalah-masalah yang ada bukan cuma menganalisis tapi mencoba menyelesaikan. Dalam kondisi menyelesaikan masalah kadang-kadang muncul creativity. Gitu kan. Dan ketika punya masalah-masalah, tantangan-tantangan juga muncul terdorong untuk bagaimana untuk meliding orang. Gitu. Itu udah berapa skill tuh yang tadi keasah. Benar. Ya kan? Nah, tuh nanti ada lagi kadang-kadang di dunia tantangan organisasi, lu mau nggak mau menggunakan teknologi untuk mempermudah segala challenge yang ada. Jadi mau nggak mau kadang-kadang satu tantangan yang lu dorong diri lu untuk nguasain, interpersonalnya main ya. Dia tahu, gue harus menantang diri gue walaupun berat, tapi gue bisa lah. Dia regulasi tuh dirinya secara disiplin. Bagaimana cara dia membagi waktu kuliah sama membagi waktu dia untuk melakukan tantangan-tantangan itu. Tanpa dia sadar, itu dia dapat semua. Karena intrapersonalnya dia bisa ngedrive diri dia. Gitu. Yang repot kan orang banyak maunya tapi intrapersonalnya nggak memadai. Akhirnya dia menjadi orang yang banyak-banyak janji tapi akhirnya nggak ngejalanin, nggak komitmen. Itu nggak dapat juga menurut gue. Jadi dasarnya dari intrapersonal, lo tahu kebutuhan lo apa. Betul. Lo cocokkan dengan kebutuhan di masa mendatang. Kemudian ya lo tadi ya, lo tahu skillnya apa yang harus lo asah, sesuaikan dengan apa kebutuhan diri lo dan karakter diri lo ya. Dan by the way kalau ngomong masalah knowing yourself kan udah kita bahas. Udah kita bahas sebelumnya. Harusnya teman-teman juga udah yang aktif nonton podcast ini harusnya bisa refer ke episode sebelumnya ya? Untuk mengenal diri ya. Itu sebenarnya bentuk asahan dari ya tadi intrapersonal skill gitu. Betul. Dan jadi kelihatan kan ternyata dasar dari semuanya adalah intrapersonal skill, mengenal diri yang kalau itu udah beres harusnya jalan kita selanjutnya lebih smooth gitu ya. Betul. Skill-skill yang memang sosial sifatnya, yang memang berurusan dengan orang lain, berurusan dengan pihak lain selain dirinya, itu jadi lebih mudah menurut gue. Gitu. Jadi tadi ya leadership dan social skill itu yang Mbak Eri tekankan. Ya. Diawali dengan
pemahaman akan diri terlebih dahulu. Betul. Diawali dengan lu paham dulu ya diri lu tuh bagaimana ngedrive-nya gitu. Lu punya lu kan pasti punya banyak bank pengalaman. Kayak tua banget. Orang-orang yang mungkin entah rekan kerja lu, entah itu karyawan lu atau teman yang mungkin skills yang lainnya biasa-biasa aja, tapi karena dia interpersonal skillnya oke, yang itu akhirnya mengimplementasi, dia bisa catch up sama leadership skills dan social influence, terus jadi outstanding dia, survive di ininya. Ada study case-nya, Mbak? Ya, kalau di sini atau di dunia kerja gue sering banget ya nemuin orang-orang yang memang secara intrapersonal tuh dia tahu dia mau apa. Dia tahu dia mau ngejar apa. Jadi kadang-kadang nggak heran tuh gue ketemu orang yang kuliahnya itu apa, terus kerjanya apa, terus dia gali lagi tuh ilmu-ilmu lain lagi. Jadi dia lebih kaya gitu loh pada akhirnya akan ilmu gitu. Kalau gue ngeliatnya gitu. Bahkan ada loh temen gue, dia dokter. Dia tahu nih gue itu sekali lagi karena intrapersonalnya kuat ya. Dia dokter, jadi dokter umumnya nggak cukup. Dia push dirinya sendiri untuk ngambil dokter spesialis. Setelah dokter spesialis dia kerja segala macam. Dia push lagi diri dia. Gue kalau kayak gini gue hanya sekedar bisa menjadi dokter spesialis. Hidup gue hanya sekedar tahu kasus-kasus pasien. Dia challenge dirinya lagi dengan kehidupan dia yang padat itu. Ini bukan orang yang pintar banget loh ya, bukan. Tapi orang yang berkeinginan kuat. Ditambahin lagi ilmu dia yang mengejutkan adalah dia ngambil S2-nya adalah Fakultas Ilmu Administrasi. Apa? Pelayanan publik. Karena dia mikir gini, gue ingin bukan cuman jago mengurus pasien, tapi gue pengen flow secara besar agar pasien tertangani dengan baik. Ini bagaimana caranya? Jadi dia ngambil doktoralnya bahkan di pelayanan publik. Itu ada. Gue juga punya teman psikolog nih, S1, S2-nya psikologi, jadi dia psikolog klinis. Kemudian dia mikir, kok gue pengen variasi ilmu ya, gue ingin memperkaya. Bagaimana kadang-kadang psikolog itu secara ilmu tapi secara mendeliver ilmu pengetahuan kepada kliennya kadang-kadang suka bermasalah nih, karena komunikasi masalahnya. Dia kuliah lagi komunikasi, tertarik, dia akhirnya ngambil lagi doktoral komunikasi, dan akhirnya sekarang psikologinya tetap jalan. Dia jadi konsultan komunikasi juga, konsultan branding ya, tapi dia menyesuaikan kepribadian orang-orang yang dipoles brandingnya sama dia. Jadi dia nggak ada tuh pencitraan yang tanpa dasar tuh nggak ada. Sama dia pencitraan tuh adalah memoles kepribadian yang udah ada. Nah, dipolesnya melalui dia paham secara psikologis orangnya seperti apa. Kemudian dikomunikasikan ke publik seperti apa karena dia punya ilmunya. Jadi gue banyak sih nemuin orang-orang yang sebenarnya mungkin dibilang pintar-pintar banget ya enggak, tapi tekadnya baja dan kuat. Gitu, sehingga ingin memperkaya dirinya dengan ilmu pengetahuan gitu. Gitu. Jadi banyak lah yang kayak gitu. Iya. Pada akhirnya temen lu tadi jadi karena berawal dari tahu kebutuhannya apa, kemudian dia mengambil peluang untuk mengimprove dirinya, yang belajar banyak, kemudian mengasah skill tadi mungkin active learning dan sebagainya. Jadi punya leadership dan juga social influence tadi ya. Karena dia tadi kebentur masalah komunikasi. Dia tahu nih gue kurang nih gitu. Jadi ya contoh nih gue, kan lo yang ngajarin gue akuntansi. Ya kan, karena gue mikir gue nggak bisa nih baca laporan keuangan, kan gue sarjana hukum. Sebenarnya kalau dipikir-pikir buat apa sih belajar gitu kan. Ternyata kita tahu loh kekurangan kita. Itu untuk tahu kekurangan kita itu intrapersonal loh yang main. Betul. Sepakat. Ya kan gue tahu kekurangan tahu gue. Dan mengakui. Tahu doang tuh nggak cukup. Ngakuin dulu ya. Ngakuin. Ya, akhirnya gue diajarin nih guys sama dia belajar akuntansi dasar. Bener-bener berapa lama ya bikin kelas gitu ya khususan berapa pertemuan lah ya. Dia sampai jam 11 malam tuh belajar sama dia after office hour gitu. Jadi karena gue tahu kekurangan gue adalah gue tidak mengerti dunia keuangan. Ya setelah belajar gue nggak jadi jago sih, tapi gue tahu alurnya gitu. Dan jadi lebih bisa ngebaca hasil laporan keuangan. Menganalisis keadaannya. Kalau bikin sih belum tentu bisa ya. Nggak bisa gue gitu. Sometimes kita hanya butuh